Halo teman-teman, jadi kali ini gue punya cerita dan ini dari teman gue dan ini cerita mistis ya. Jadi ini kisah teman gue yang mendapat orderan fiktif dari hantu yang bernama Cicik yang menggunakan kaos pendek dan celana hot pants. Jadi kejadiannya ini bermula ketika teman gue ini sebut aja namanya Rudi mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Dan saat itu teman gue langsung menanyakan kejelasan tentang perihal pekerjaan apa yang akan dijalaninya nanti selama berada di Pulau Bali. Singkat cerita, teman gue dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali dan di kota Denpasar. Di sana teman gue akhirnya sudah ditunggu oleh temannya dan teman gue ini sudah disediakan kos sebagai tempat tinggal selama dia berada di Pulau Bali. Sesampainya di Bali, teman gue ini tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani beberapa tes hingga akhirnya teman gue ini lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan yang ada di sana. Kemudian seminggu berlalu, teman gue masih belum memutuskan untuk bekerja. Di sana teman gue itu hanya berkeliling di kota Denpasar sembari menghafalkan ruas jalan yang ada di sana. Setelah teman gue merasa hafal jalan yang ada di sana, teman gue akhirnya memulai pekerjaannya dan waktu itu dia mengantarkan salah satu mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di sana. Singkat cerita, setelah teman gue merasa terbiasa dengan pekerjaan barunya, hingga suatu ketika teman gue mendapatkan sebuah orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah lumayan cukup banyak. Kemudian setelah makanan selesai dipesan, teman gue akhirnya langsung bergegas mengantar makanan ke alamat yang dituju. Jalan demi jalan dia lalui hingga sampai pada tempat yang dituju. Teman gue bilang, kok ini aneh? Tak disangka ternyata tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi akhirnya teman gue langsung memutarbalikkan motornya dan langsung kembali ke kosannya. Jadi makanan orderan tersebut yang banyak tadi itu kemudian dibagikan ke teman kos-kosan yang lain karena teman gue ini merasa takut. Jadi hingga sampai suatu hari teman gua ini memutuskan untuk tidak bekerja sementara hingga part 2 cek. Jadi ini adalah kelanjutan cerita dari teman gua yang mendapat orderan fiktif dari hantu cantik yang memakai hot pants. Jadi ketika teman gua sudah merasa tenang dan siap untuk bekerja kembali seperti semula, dan dia pun memulai rutinitas di pagi itu hingga sore hari semuanya berjalan dengan lancar dan teman gue terus mengaktifkan aplikasinya. Sampai ketika tiba saat azan maghrib, teman gue tiba-tiba mendapatkan orderan makanan lagi dan tanpa berpikir lama-lama teman gue langsung menerima orderan tersebut dan langsung menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, teman gue langsung berangkat menuju alamat yang dituju, di mana dia harus masuk ke salah satu perumahan elit yang ada di sana. Sebelum teman gue bisa masuk ke perumahan tersebut, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada security yang ada di sana. Setelah teman gue mendapatkan izin dari security, teman gue langsung berangkat ke alamat yang dituju dan alamatnya sudah ditemukan oleh teman gue. Dan akhirnya teman gue langsung memanggil orang yang di dalam. Dan karena memang tidak ada jawaban, dari akhirnya teman gue memencet bel yang ada di sana dan beberapa kali memencet bel, tapi pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban. Akhirnya teman gue langsung menelpon orang yang order. Tidak lama kemudian ada jawaban dari seorang cewek dan menyuruh teman gue untuk menunggu di depan rumah. Tidak berapa lama kemudian keluarlah seorang gadis berusia sekitar 20-an tahun keluar yang memakai kaos pendek dan celana hot pants. Teman gue akhirnya memberikan orderannya tersebut kepada orang tersebut, panggil namanya Mbak Cici, dan Mbak Cici pun langsung membayar
Dikarenakan teman gue tidak mempunyai kembalian dan akhirnya Mbak Cici kembali untuk mengambil uang pas ke dalam rumahnya. Tapi setelah 15-30 menit ternyata Mbak Cici ini nggak keluar-keluar. Dan akhirnya teman gue kembali untuk mencet bel dan memanggil-manggil Mbak Cici itu. Karena dilihat oleh satpam memanggil-manggil dan tidak ada jawaban, akhirnya satpam itu menghampiri teman gue dan bertanya, "Mas, kok kenapa manggil-manggil orang di rumah ini? Orang ini rumah ini udah lama kosong loh, Mas," dia bilang. Kemudian teman gue pun menjawab, "Mana mungkin, Pak," dia bilang kayak gitu. Padahal tadi Mbak Cici ini keluar ngambil pesanannya, tapi karena uangnya besar, jadi dia kembali untuk mengambil uang pas ke dalam rumahnya lagi loh, Pak. Dan security itu menjelaskan kembali bahwa rumah ini pemiliknya sudah meninggal dunia dan semua keluarganya sudah pindah, dan sekarang status rumah ini memang udah kosong. Dan security pun menyuruh teman gue melihat ke belakang, dan benar saja rumah itu ternyata sudah kosong, terbengkalai, dan banyak sawang di tembok rumah tersebut. Dan teman gue pun sangat kaget dan